Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haryanti Rukmana, NIM 20700119019 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai model pembelajaran jigsaw pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 SMP. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu model pembelajaran jigsaw yang akan kita terapkan di simulasi nantinya. Nah, untuk pengertian dari model pembelajaran jigsaw itu sendiri, di sini menurut Sudrajat, beliau mengartikan bahwa model pembelajaran jigsaw sebagai tipe pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai tersebut kepada teman kelompoknya. Nah, untuk langkah-langkah dari model pembelajaran jigsaw itu sendiri, yang pertama adalah membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang siswa, atau kelompok ini disebut sebagai kelompok asal. Nah, kemudian yang kedua, tiap siswa dalam kelompok diberikan subtopik yang berbeda. Nah, misalkan di sini ada 4 orang dalam satu kelompok. Nah, untuk anggota pertama diberikan materi yang berbeda, anggota kedua berbeda, anggota ketiga, dan begitupun dengan anggota keempat. Nah, artinya dalam satu kelompok itu materi yang diberikan tidak ada yang sama. Kemudian yang kedua, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Nah, di sini tadi karena berbeda materinya, kemudian ditetapkan siapa yang membahas materi-materi yang ada dan telah dibagikan tersebut. Kemudian dia akan diutus untuk masuk ke anggota ahli. Sebagai anggota ahli untuk masuk pada kelompok ahli atau kelompok yang kemudian dibentuk atau kelompok baru yang dibentuk. Nah, kemudian yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Saya sudah katakan tadi bahwa ada kelompok baru atau kelompok ahli yang dibentuk. Nah, di sini anggota-anggota dari setiap kelompok asal yang memiliki materi yang sama akan bergabung ke kelompok ahli, membahas dan saling belajar mengenai materi yang diberikan. Nah, selanjutnya, ini kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Nah, setelah memahami materi, kelompok ahli akan menyebar dan kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Nah, hasil yang didapatkan oleh para anggota ahli di kelompok ahli tadi maka akan dijelaskan kembali di kelompok asalnya kepada teman-teman kelompoknya. Nah, selanjutnya tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mereka diskusi, maka hasilnya akan dipresentasikan. Setelah itu, guru akan memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan kemudian, siswa akan mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai pengertian tentang model pembelajaran jigsaw serta langkah-langkahnya. Untuk itu saya akan lanjut pada simulasi dari model pembelajaran jigsaw di kelas mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu berharap kalian tetap semangat dalam menerima pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Semoga dengan motivasi ini kalian bisa lebih giat belajar, lebih semangat dalam belajar, dan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan itu bagaikan tiket ke masa depan.
hari esok akan dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkannya dari sekarang. Maka dari itu untuk anak-anak sekalian, kalian harus lebih bersungguh-sungguh dari sejak dini. Kalian masih muda, kalian masih memiliki perjalanan yang sangat panjang untuk menempuh pendidikan. Nah, oleh karena itu kalian harus bersungguh-sungguh dimulai dari sekarang agar kalian bisa mencapai cita-cita dan impian kalian di masa depannya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama, karena dengan berdoa semoga proses pembelajaran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, sebelum masuk pada proses pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir dengan keterangan alpa, sakit maupun izin? Ya baik, semua hadir ya. Nah, marilah kita masuk pada proses pembelajaran. Nah sebelum itu kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Ini adalah pembelajaran kita lanjutan dari materi sebelumnya, di mana pada minggu lalu Ibu telah membahas mengenai konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas adalah kompetensi dasar 4.5, di mana untuk kompetensi dasar 4.5 itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk indikatornya 4.5.1 menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada materi SPLDV ini, yang pertama adalah peserta didik dapat membuat persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 metode yang akan kita kupas tuntas, yang akan kita pelajari, yakni metode-metode dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ada 4 di sini. Yang pertama itu adalah substitusi, yang kedua adalah eliminasi, yang ketiga gabungan, dan yang keempat adalah metode grafik. Nah, sebelum kita masuk pada inti dari pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih manfaat dari mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, di mana dengan mempelajari ini kita pun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat yang pertama yaitu kita dapat menentukan harga barang yang kita beli. Yang kedua, kita bisa mencari nilai tunggal suatu barang. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan dalam menentukan laba maksimum maupun laba minimum. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini untuk materi sistem persamaan linear dua variabel, Ibu akan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Nah, dalam model pembelajaran jigsaw ini ada pembagian kelompok, di mana di sini Ibu telah bagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, 4 kelompok ini disebut sebagai kelompok asal, di mana untuk kelompok 1 itu terdiri dari Nurin Efriana, Al-Mahira, Elfat, dan Muhammad Rifki. Untuk kelompok 2, Juwita Mandasari, Gusni Amanda, Muhammad Fatur, dan Asril. Kelompok ketiga, Nur Rahma, Devi Pritianti, Bahril, dan Syahrul. Dan kelompok keempat, Rusmini, Nur Fatlina, Muhammad Rizwan, dan Muhammad Yasin. Nah, kelompok-kelompok ini silahkan kalian membuat grup di WA.
grup di WA berdasarkan kelompok kalian ini sebagai kelompok asal. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan LKS kepada masing-masing kelompok dan PDF-nya akan Ibu kirim di grup kelas beserta video pembelajaran sebagai tambahan referensi dari LKS yang Ibu kirim. Nah, karena di sini kita membahas tentang 4 metode dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, maka dari itu untuk anggota tiap kelompok akan diberikan sub-sub materi yang berbeda. Ada anggota yang diberikan sub materi substitusi, ada yang diberikan eliminasi, ada yang diberikan gabungan, dan ada yang grafik. Jadi untuk setiap kelompok itu sub materi yang diberikan tanggung jawab kepadanya itu berbeda. Nah, karena itu akan dibentuk kelompok baru lagi, yaitu kelompok ahli. Namanya itu kelompok ahli. Jadi di sini setiap anggota diberikan sub materi, kemudian atau anggota tersebut dinamakan sebagai anggota ahli. Kemudian akan dibentuk kelompok baru berdasarkan pada materi kita kali ini, atau sub materi kita ada 4 tadi: substitusi, eliminasi, dan grafik. Jadi di sini Ibu sudah bagi kelompok ahlinya. Nah, kelompok ahli yang pertama untuk substitusi dari kelompok 1 itu Nurin Efriana, dari kelompok 2 Juwita Mandasari, dari kelompok 3 Nur Rahma, dan dari kelompok 4 Rusmini. Nah, untuk kelompok eliminasi dari kelompok pertama Al-Mahira, kelompok kedua Gusni Amanda, kelompok ketiga Devi Pritianti, kelompok keempat Nur Fatlina. Nah, untuk gabungan dari kelompok pertama Elfat, dari kelompok kedua Muhammad Fatur, dari kelompok ketiga Bahril, dan dari kelompok keempat Muhammad Rizwan. Nah, untuk grafik dari kelompok pertama itu adalah Muhammad Rifki, dari kelompok kedua itu Syahrul, dan dari kelompok pertama itu adalah Muhammad Rifki, dari kelompok kedua itu adalah Asril, dari kelompok ketiga itu adalah Syahrul, dan dari kelompok 4 itu adalah Muhammad Yasin. Itu adalah dari kelompok-kelompok ahlinya. Nah, untuk kelompok ahli ini silahkan dibuat grupnya juga di WA. Nah, dimana untuk kelompok ahli setelah membuat grup di WA, silahkan kalian saling berdiskusi mengenai submateri yang masing-masing diamanahkan kepada kalian. Nah, sembari mempelajari itu, kalian bisa mempelajari pun video yang Ibu kirim di grup serta LKS-nya. Silahkan didiskusikan dan Ibu berikan waktu selama 15 menit dalam berdiskusi. 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya, baik, Ibu pikir waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi tadi, Ibu harap ada ilmu dan ada pengetahuan yang bisa masing-masing perwakilan kelompok dapatkan. Nah, untuk itu silakan setiap kelompok kembali ke grup asalnya masing-masing. Nah, di grup asalnya masing-masing itu kalian mempresentasikan atau memaparkan hasil dari pembahasan yang telah kalian dapatkan di kelompok ahli. Jadi kalian menjelaskan kepada teman-teman kalian. Untuk itu pada kesempatan ini Ibu kasih waktu 5 menit, Ibu kasih waktu 20 menit, di mana setiap orang itu menjelaskan materinya selama 5 menit, maksimal 5 menit di grup kelompok asalnya. Nah, silakan kalian jelaskan kepada teman-temannya, saling bergiliran ya. Untuk yang perwakilan substitusi silakan dijelaskan eliminasi, gabungan maupun grafik. Nah, silakan dari sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Ya, baik, waktunya sudah cukup ya.
saya harap semoga kalian dapat benar-benar memahami penjelasan dari teman-teman kalian mengenai metode-metode yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk itu kepada setiap kelompok silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 Ibu persilahkan. Ya, baik. Nah, untuk kelompok selanjutnya pun Ibu persilahkan kelompok 2. Ya, baik. Selanjutnya adalah kelompok 3. Ya, dan selanjutnya adalah kelompok 4. Ya, untuk semua kelompok telah mempresentasikan hasil dari diskusinya, dan Ibu pikir kalian sudah benar-benar memahami keempat metode yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu setelah mempresentasikan, Ibu akan memberikan soal untuk setiap metode. Ada soal untuk metode eliminasi, bisa dilihat dan dikerjakan. Pengerjaannya nanti bisa dikirim ke grup kelas. Untuk metode eliminasi silakan dicatat soalnya dan dikerjakan, kemudian dikirim ke grup kelas. Untuk metode substitusi pun silakan dicatat, kemudian dikerjakan. Nah, ini untuk metode gabungan dan substitusi, metode substitusi, metode grafik. Ini metode grafik. Ini metode grafik ya. Nah, setelah itu ini adalah soal yang kita gunakan. Setiap kelompok harus menyelesaikannya dan kemudian dikirim ke grup kelas. Nah, ini adalah contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk tadi itu adalah untuk konsep-konsep dasar. Nah, ini dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap anak-anak sekalian bisa mengerjakannya selama 10 menit untuk semua soal, dimulai dari sekarang. Nah, setelah melihat jawaban kalian, sudah banyak yang betul dan Ibu pikir kalian sudah memahami pembelajaran kita kali ini untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Dari penjelasan teman kalian pun sudah benar-benar paham mengenai materi ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu anggap tuntas dan tidak ada yang masalah. Nah, untuk jawaban-jawabannya tadi sudah benar semua. Jadi kalian sudah benar-benar paham tentang sistem persamaan linear 2 variabel ini. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa bernilai ibadah, dan Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, ada perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberkahi, dan semoga pada kesempatan kali ini apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya pada pertemuan kali ini.